tapi sampean juga ini harus tahu juga. Jangan begini Pak, kita juga operator manusia. Bapak ini dari dulu kemarin Bapak sana juga. Jangan begini, saya manusia jadi dilahirkan dari ibu Bapak saja Pak. Ayo silakan. Udah. Kita 2 kali. Guys, ada satu tempat di Indonesia yang sering berubah jadi laboratorium kesabaran nasional. Bukan kantor pajak, bukan juga loket tiket konser, tapi SPBU. Iya, tempat di mana orang-orang datang dengan satu tujuan sederhana, isi bensin lalu lanjut jalan. Tapi kadang yang terjadi justru drama sosial lengkap dengan konflik, emosi, sampai debat publik dadakan. Karena satu hal yang sudah jadi pemandangan klasik, antrian panjang. Motor berjajar seperti ular besi yang lagi meditasi. Mobil pelan-pelan merayap seperti lagi ikut lomba siapa yang paling sabar. Semua orang sebenarnya sudah paham satu aturan tidak tertulis di SPBU. Siapa datang duluan, dia yang dilayani duluan. Sederhana, logis. Bahkan anak TK juga ngerti konsep antrian. Tapi entah kenapa, selalu saja ada 1-2 orang yang merasa dirinya punya jalur khusus menuju pom bensin. Datang belakangan tapi langsung nyelip ke depan. Dan biasanya orang seperti ini punya 2 kemungkinan. Kalau nggak percaya diri level dewa, ya mentalnya memang tahan dimarahi satu SPBU. Karena ketika seseorang menyerobot antrian, yang dilawan bukan cuma 1 orang. Yang dilawan itu semua orang yang sudah sabar nunggu dari tadi. Dan di beberapa kejadian ini, para penyerobot akhirnya dapat pelajaran instan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar setiap ada drama kehidupan yang relatable kayak gini, kalian nggak ketinggalan. Oke, kita mulai dari kejadian di Medan. Ada seorang wanita yang diduga pegawai negeri sipil datang ke SPBU dengan penuh percaya diri. Antrian sudah panjang, orang-orang sudah nunggu lama, tapi si ibu ini langsung masuk ke depan tanpa permisi. Dan seperti yang bisa ditebak, suasana langsung panas. Para pemotor yang sudah nunggu dari tadi langsung teriak bareng-bareng. Bukan paduan suara, tapi paduan emosi. Yang bikin makin rame, si ibu nggak tinggal diam. Dia balik teriak. Jadilah duel volume di tengah SPBU. Dia sempat memohon untuk didahulukan, mungkin berharap ada diskon kesabaran dari orang lain. Tapi petugas SPBU tetap profesional. Nggak ada prioritas khusus, semua harus sesuai antrian. Akhirnya, si ibu pulang tanpa bensin. Dari niat pengen cepat, malah jadi perjalanan sia-sia. Viralkan dia, viralkan dia. Viralkan dia, weh, viralkan dia. Jangan diisi ya bang, jangan diisi. Viralkan dia. Viralkan dia ya, viralkan dia. Oh. Dari sana kak, dari sana. Bang. Nggak ngantri. Bang. Nggak ngantri, nggak ngantri. Nggak ngantri bang. Nggak ngantri. Dari sini bang, dari sini. Dari sini. Bang, Pak. Sesuai antrian. Sesuai antrian. Sesuai antrian. 10.000 aja, Bang. 10.000. Antri, antri. 10.000. 10.000, Bang. Hah? 10.000. Antri loh. Sesuai dengan aturan aja, sesuai dengan aturan. Terus apa? Hah? Ada karyawan 10.000. Oh, udah salah kau. Karyawan 10.000.
Cepat bang. Ini makanya apa? Bang, maju. Antri lah, Bo, antri. Dari sana semua. Depresi dia, weh, depresi. Woi, depresi kau. Semua mau cepat. Hooray! Kejadian lain memperlihatkan seorang pria yang juga mencoba jalur ninja dengan menyerobot antrian BBM. Awalnya dia masuk dengan santai, mungkin berharap tidak ada yang memperhatikan. Sayangnya, di SPBU pengawasan publik biasanya lebih ketat dari CCTV. Pengendara lain langsung menyadari ada pemain baru di depan. Teguran pun datang dari berbagai arah. Situasi sempat memanas dengan adu mulut antara pria tersebut dan para pengendara yang sudah menunggu lebih lama. Setelah mendapat teguran keras, pria itu akhirnya mengalah. Ia kembali ke posisi antrian belakang seperti pemain yang baru saja ketahuan offside. Kenapa Pak? Mas, robot antrian. Iya. Yang mana yang robot antrian? Si Bapak. Oh, harusnya ngantri dari situ. Dia langsung robot di sini bilang, oh ya. Jadi diteriakin sama yang ngantri di situ, ngerobot di sini gitu. Kamu orang Medan yang di Batak nih, lawan Gojek udah pasti kalah udah kalau udah lawan Gojek. Di SPBU Keritang, Provinsi Riau, keributan juga sempat terjadi. Seorang pengendara yang mengaku warga setempat merasa punya hak istimewa untuk langsung masuk ke depan antrian. Masalahnya, orang-orang yang sudah menunggu lama tentu tidak terima. Cekcok pun tidak bisa dihindari. Situasi yang awalnya cuma antri bensin berubah jadi debat terbuka tentang keadilan sosial di pom bensin. Karena di tempat seperti itu, status warga sini tidak otomatis berarti boleh melompati aturan. Tahu kan bisa. Tahu udah bilang orang sini. Kita antrian dari sana, Bos. Dari sana juga. Lama di sana. Juga. Keras-keras suara sama-sama ngantrinya kita semua. Sabar. Kan bisa diomongi baik-baik. Sabar. Ngomong. Kita sama-sama ngantrinya. Sama-sama butuhnya kita. Orang sini. Indonesia hukum bros. Mana istilah orang sini. Masih di Medan, seorang pria bahkan sempat diamuk warga setelah ketahuan menyerobot antrian bensin yang sudah sangat panjang. Situasi saat itu memang sedang sensitif karena stok bensin terbatas. Orang-orang sudah menunggu lama dengan sabar. Begitu ada satu orang yang mencoba memotong jalur, emosi warga langsung meledak. Pria tersebut dihampiri ramai-ramai oleh pengendara lain yang merasa diperlakukan tidak adil. Ini bukti bahwa antrian bensin bukan sekadar barisan kendaraan, tapi juga soal ketakutan kehabisan bensin. Ada juga kejadian yang cukup unik ketika seorang ibu berseragam nekat menerobos antrian di pom bensin. Warga yang sudah kesal langsung menyoraki dan merekam kejadian tersebut. Namun yang menarik, si ibu tidak menunjukkan tanda-tanda menyesal. Alih-alih meminta maaf, dia justru balik merekam warga yang memprotesnya. Dua kamera saling merekam.
Satu mencoba membuktikan kesalahan. Yang satu lagi mencoba mempertahankan harga diri. Lanjut ke kejadian yang cukup halus tapi ngena. Ada seorang pemotor yang nyerobot antrian dengan harapan bisa langsung dilayani. Tapi petugas SPBU punya cara sendiri untuk memberi pelajaran. Dia nggak marah, nggak teriak, cuma mengabaikan. Motor demi motor dilayani sesuai urutan. Si penyerobot dilewati begitu saja. Ini tamparan paling halus tapi paling kerasa. Karena diabaikan di tengah antrian, itu rasanya lebih sakit daripada dimarahi emak. Dan yang terakhir ada kejadian di mana seorang petugas SPBU akhirnya ikut naik emosi. Awalnya ada pemotor yang nyerobot antrian panjang. Petugas menolak melayani, tapi si pemotor malah marah-marah, minta didahulukan. Di sini petugas akhirnya nggak diam. Dia balik menegur dengan tegas. Kadang kesabaran itu ada batasnya, bahkan orang yang kerjanya melayani pun bisa lelah kalau terus diuji. Tapi sampai juga ini harus tahu juga. Begini Pak, kita juga operator manusia. Bapak ini dari dulu kemarin Bapak sana juga. Jangan begini, saya manusia jadi dilahirkan dari ibu Bapak saya Pak. Ayo silakan. Udah. Dua kali kok kamu hubungi saya. Sayang Pak, tapi tumben Bapak kamu sama saya. Jadi kesimpulannya guys, antrian itu sebenarnya konsep yang sangat sederhana. Datang duluan, dilayani duluan. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli kendaraan apa yang kita bawa. Semua orang punya hak yang sama ketika berdiri di barisan yang sama. Karena ketika satu orang menyerobot antrian, yang dia potong bukan cuma barisan kendaraan, tapi juga kesabaran puluhan orang yang sudah menunggu dari tadi. Karena di jalan, di SPBU, di kehidupan sehari-hari, yang bikin semuanya tetap berjalan rapi itu bukan kecepatan tapi kesabaran. Dan kadang, orang yang terlalu buru-buru justru jadi yang paling lama sampai.